Baik, kerabat Imelda, sudah terhubung dengan penelpon pertama. Ada Dinda, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam dengan Dinda ya. Selamat malam, Mas Taufik, iya yes. Betul. Ini berarti kali ketiga ya? Iya, betul banget. Kali ketiga sebelum ke cerita yang mau diceritakan ini. Tadi saya sempat bahas sama Mas Febri, ini tuh Mbak ini tuh pernah cerita di Nightmare on the Air juga waktu itu perjalanan ke Jogja atau apa, terus lihat ada sosok penari di pinggir jalan, terus habis itu setelah itu jarak beberapa kilometer ada seperti hajatan kampung gaib gitu-gitu ya. Ingat gak sih? Iya, betul. Iya, masih ingat banget. Itu di daerah mana ya? Sorry. Waktu hajatan gaib itu tuh waktu di Pacitan. Itu. Okay. Nah, waktu itu kalau hajatan gaib itu di Pracimantoro, daerah situlah pokoknya. Mas Febri bener. Tadi soalnya saya bilangnya kayaknya dari Purwodadi ke arah Yogyakarta terus lewat daerah Alas yang direct ke Sragen dan sebagainya gitu. Tapi ternyata lokasinya di Pracimantoronya ya. Iya betul. Luar biasa loh Mas Febri tuh. Tadi terawangan atau apa tuh Mas? Asal ngomong lah. Enggak asal ngomong. Oke, malam hari ini tadi sempat saya dengerin juga sekilas ya untuk ceritanya. Dan saya tertarik. Yang pertama case-nya adalah karena tadi dijelasin ada sedikit masalah keluarga gitu ya. So, ini cukup menarik sih. Jadi silahkan boleh dimulai ceritanya, Dinda. Oke, sebelumnya terima kasih udah dikasih kesempatan. Ini ketiga kalinya buat cerita ya, buat berbagi cerita kayak gitu. Dan di sini aku mau cerita untuk rumah sih, lebih ke rumah. Jadi ini ceritanya tuh rumahku tuh dulu beli itu kayak ya mungkin kayak pekarangan, cuman bukan pekarangan juga. Kayak belumbang, gimana ya bahasa Indonesia belumbang itu tuh kayak danau kecil gitu kan. Cuma bukan danau, tapi itu memang daerahnya kayak angker gitu loh, hawanya angker. Cuma ya itu akhirnya dibangun rumahku. Ya dimana di situ dulu aku menempati waktu aku remaja. Akhirnya keluargaku karena memang ada permasalahan keluarga, aku keluar dari situ dan sekarang ini aku balik lagi ke rumah situ. Kebetulan baliknya ini tuh sama suami dan satu anak. Nah, dimana sebelumnya ini just info aja. Untuk seorang bapak aku memang dia suka kayak main-main hal-hal gaib kayak gitu memang kan, cuman aku sendiri nggak tahu ini mainnya di mana, entah di rumahnya si dukun atau mungkin dibawa ke rumah, juga kurang paham. Cuman ketika aku meninggali lagi ini aku ada beberapa kejanggalan yang memang beberapa kali ketemu dan ketahuan kayak gitu. Yang pertama itu pernah suatu hari itu aku nemu kayak rajah yang dimana itu ada nama mamahku dan nama satu wanita. Dan itu tuh rajah itu tuh kayak mau aku buang, cuman masih bingung buangnya itu gimana kayak gitu. Harus gimana biar benar-benar musnah kayak gitu. Sampai aku telepon ke mamahku itu, "Mah ini ada rajah itu gimana mah?" kayak gitu. Terus habis itu jadi karena mamahku itu bilang udah dibuang aja, dibakar katanya. Nah, cuman waktu itu mau bakar, cuma aku bingung bakar harus baca apa. Akhirnya dibawa adik aku dan nggak tahu akhirnya gimana waktu itu. Terus yang keduanya beda hari lagi. Waktu itu tuh rumah sepi, bener-bener sepi, rumah bersih, nggak ada hal-hal yang busuk. Tempe atau apa, ya pokoknya makanan busuk tuh nggak ada sama sekali, bahkan tempat sampah tuh bersih. Itu di depan persis kamar bapak aku tuh ada belatung, dan itu belatungnya gede-gede. Dan di situ tuh cuma di sekitaran situ, depan kamar aja, depan pintu. Dan itu ketika aku mendekat ke pintu, itu tuh baunya tuh bau kayak menyan gitu loh. Bau menyan, cuma karena memang pintu itu kan sering dikunci sama bapak dan nggak boleh ada yang masuk. Jadi ya udah, karena ya mungkin menurutku itu privasi seorang bapak aku, ya udahlah biarin kayak gitulah gitu. Akhirnya aku cuma nyapu aja belatungnya, aku inggir-inggirin, kayak buang aja lah belatungnya, takut soalnya kalau masuk sampai kamar. Tapi kalau di akal harusnya kan karena memang perginya udah lama ya, dari pagi,
dan ketahuan siang. Harusnya udah sampai kamarku, sampai kamarnya adik, karena waktu itu deket antara jarak kamar bapak, kamarku sama kamarnya adik. Tapi kok ini belatungnya nggak masuk ke kamarku gitu. Aneh aja sih, itu karena memang kirimannya bapakku gagal atau mungkin bapakku dapat kiriman, juga nggak begitu paham. Terus lain harinya lagi itu di kamar waktu itu kan memang bapak ada wanita lain lah, intinya mau mengenalkan, karena memang aku agak nggak serak dan memang aku nggak suka dengan orang lain yang datang ke rumahku. Jadi aku minta sama bapak itu buat nggak ada itu ibu kesini lah gitu intinya. Karena posisi aku juga ada suami, jadi kayak aku lebih jaga aja kayak gitu, menjaga keluargaku juga keluarganya bapakku yang baru kayak gitu. Cuman entah bapakku nggak serak atau gimana, lain harinya itu anakku yang diganggu di kamarku. Aku nggak tahu persisnya, dia tuh kayak genderuwo tapi kecil, ya ada rambutnya gitu, kukunya tuh panjang, entah itu kuku atau tangannya tuh panjang, yang dimana waktu itu malam-malam itu sekitar jam 1 atau jam 2 gitu loh, agak lupa aku tuh, anakku tuh kayak mau diterkam, karena memang kalau aku kan tidur itu kan malam itu pasti matiin lampu, mikirku kan biar adem gitu ya, biar dingin. Nah pas malam itu biasanya tuh aku nggak pernah lihat itu barang itu wujudnya di situ, cuma tiba-tiba ada di situ gitu loh. Sampai itu tuh kayak mau nerekam anakku, dan aku tuh langsung refleks kayak anakku tak engkirin gitu loh. Sampai aku tuh kayak terkejut gitu, gimana, shock gitu kan Mas Yan. Sampai akhirnya lampu aku terangin kayak gitu, terus aku kayak astagfirullah, anakku tak ajak keluar kayak gitu. Dan si orangnya itu, entah orang atau apalah itu tuh masih di kamar, dan dia tuh kayak masih ngincer anak aku. Akhirnya aku pindahin kamar dan aku coba untuk komunikasi, tapi orang tersebut, entah orang atau apa itu, wujud itu tuh nggak mau diajak komunikasi sama aku intinya. Dia tuh kayak diem, kayak dendam atau gimana gitu loh. Sampai akhirnya ya aku hanya bisa ngasih waktu itu air putih sama aku bacain Al-Fatihah, ayat kursi 3 kali, dah itu. Habis itu aku nggak pernah nempatin kamar itu lagi. Aku pindah kamar. Pikirku setelah itu tuh nggak ada gangguan lagi. Ternyata habis itu anakku tuh kayak dibuat meriang atau gimana. Dan di dapurku kan bagian belakang tuh dekat sama kamar mandi. Antara dapur sama tempat cuci dan kamar mandi itu tuh kayak ada pocong tinggi banget. Entah itu pocong terbang atau pocong yang memang tinggi, aku nggak ngerti. Itu tuh anakku tuh jadi aku ngerti. Dan anak aku nggak boleh ke situ. Cuma kebetulan dia karena meriang ya. Waktu itu anak kecil kalau meriang kan mesti ikut ibunya. Ya mau nggak mau dia aku gendong dan nggak tak bolehin lihat intinya. Kayak gitu. Nggak boleh lihat situlah. Kok kebetulan tetanggaku kan punya anak kecil tuh. Dia tuh tiba-tiba masuk langsung ke belakang. Dan dia tuh lihat, ketakutan langsung lari lagi ke depan. Dan tetanggaku bilang, "Mbak, beneran ada loh Mbak," gitu. Anakku sampai kayak gini, dan rasanya tuh kayak tetanggaku tuh bilang kalau ke belakang tuh kebetulan tuh rasanya udah beda gitu loh. Emang tetanggaku waktu itu sering ke rumahku, dan ke belakang itu biasa aja, tapi untuk pada waktu itu tuh beda hawanya katanya gitu. Dan anaknya yang tetanggaku itu tuh dia tuh ketakutan buat masuk ke dalam rumahku aja, ketakutan. Sampai akhirnya masak aku selesaiin, aku berhentiin, aku ajak keluar semua kan. Aku nggak berani mau masuk, bingung, sampai aku telepon sama mah ini gimana mah, ya Allah aku digangguin lagi, ini tuh sebenarnya kerjaannya bapak atau gimana, aku sampai capek. Sampai akhirnya ya udahlah, mamahku ke situ dan katanya mau ditemenin. Terus habis itu mamahku bilang udah coba dipasangin sholawat dulu aja, sama di atas nanti tidurnya anak dikasih Al-Quran kayak gitu. Udah habis itu tiba-tiba menghilang, dan itu itu beberapa hari lagi waktu aku shift pagi, kan aku kerja tuh di call center dan ada shift pagi, yang dimana aku harus menyiapkan masakan itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu tuh aku ngerasa di ventilasi aku yang belakang itu tuh kayak ada yang ngintip, tapi aku lihat mata aja. Dan yang di atasnya kamarnya bapak aku itu tuh ada kayak anak kecil mainan ayun-ayun kayak gitu. Aku mikir ya selama kalian gak ganggu aja gak masalah gitu.
Tapi sebenarnya gini, kalau gangguan kayak gitu memang udah lama sih waktu aku tinggal pas masih single, pas masih bersatu sama keluargaku masih di situ memang banyak gangguan. Cuma nggak se ekstrim yang aku alami waktu aku tinggal di situ kayak gitu loh. Waktu dulu tuh cuma gangguannya mungkin handphone. Ya kayak handphone tuh tiba-tiba bunyi. Padahal itu tuh handphone udah dikumpulin jadi satu. Itu ada telepon bunyi. Dan kita tuh sampai keliling ke rumah itu tuh nggak ada orang sama sekali. Tapi telepon itu tuh bunyi. Entah itu telepon siapa kita nggak tahu. Yang kedua, itu sering banget barang kita hilang. Tapi nanti balik sendiri kayak gitu. Hilang nanti balik sendiri. Kita nggak tahu gitu baliknya kapan. Dan kita nggak tahu dan tepatnya itu tuh pasti beda tempat. Kayak lah aku naruh buku di kamarku. Nanti tiba-tiba besok hilang. Aku cariin hilang nggak ada. Nanti ya sekitar 3 harian, 4 harian atau berapa harian nanti ada. Tapi di kamarnya adikku kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Dan aku sering lihat sosok kayak anak Chinese di depan rumah. Sampai sekarang tuh masih ada. Dia tuh kayak nengokin rumah, kayak dia tuh kayak pengen masuk atau gimana. Tapi dia cuma ngeliatin gitu. Terus habis itu hilang kayak gitu. Nanti muncul lagi. Itu sering sih dari dulu. Bahkan sampai sekarang itu Chinese itu tuh masih di situ. Gitu loh. Terus kalau gangguan dulu itu yang ada di kamarku setauku itu pocong. Itu di pojok. Bahkan itu pernah tertangkap kamera laptopku sendiri. Dan itu ada di Facebookku masihan. Beneran, itu tuh kayak bentuknya tuh putih bulat dan itu kayak kelihatan jelas sampai mama aku gini, Mbak, itu kan kayak pocong gitu. Masa sih Mas sampai aku zoom? Oh iya mah, aku langsung derdek kayak gitu. Ya Allah aku gitu. Itu dulu waktu aku single. Enggak yang se-ekstrim sekarang yang kayak bener-bener nakutin. Sekarang tuh enggak kayak ngeliatin aja. Tapi kalau sekarang waktu aku sama suami itu tuh kayak wah banget gitu loh, kayak kita tuh kayak dibikin nggak betah, dibikin itu apa emang ini dari bapakku atau memang itu dari luar. Karena dulu memang sempet waktu sunatannya adikku itu yang paling kecil adikku yang cowok itu kan di rumah situ. Dulu kan memang waktu bangun itu kan mama sempat kayak yang itu loh apa namanya kasih pagar yang muter gitu kan. Nah waktu adikku sunatan itu karena memang ngundang dari keluarga Banten, kebetulan itu tuh mereka kan masih percaya ya yang namanya kayak sesajen buat orang yang udah meninggal. Yang itu sesajennya itu tuh ditaruh di belakang tepat di dapurku. Dan itu katanya memanggil arwah-arwah mbah-mbah yang udah nggak ada. Kayak mbah Ronggo, mbah itu kan kita kayak dipanggilin lagi kayak gitu biar ikut acara itu. Kayak gitu. Dan itu dulu banget pas itu tuh kayak pagernya itu kebuka dikit-dikit karena memang mereka kan dipanggil dan akhirnya kan dibuka itu kan akhirnya kayak gitu. Tapi habis itu ditutup lagi sama mama kayak gitu. Cuma kok sekarang tuh lebih ekstrim. Aku mikirnya apa karena memang pagernya dia udah udah rapuh karena udah terlalu lama banget aku nggak tinggal di situ dan akhirnya aku tinggal situ lagi karena pagernya udah bolong atau gimana aku juga nggak begitu paham. Atau mungkin karena aktivitasnya bapak aku yang memang aneh-aneh kayak gitu itu yang menyebabkan kayak gitu aku juga kurang paham. Atau mungkin bisa jadi eyangku dulu yang eyangku orang Banten itu masih yang kayak sesaji itu juga efek juga kayak gitu aku kurang paham juga sih. Tapi memang waktu pas sunatan adik aku itu saji-saji itu benar-benar ngefek yang dimana adikku tuh sampai kesurupan. Waktu itu malam hataman adikku benar-benar kesurupan yang dimana dia tuh jadi sosok yang kuat banget sampai bisa ngelempar meja. Anak sekecil kelas 3 SD bisa ngelempar meja sama kursi jadi satu melayang gitu. Aneh banget sumpah sampai pada bengong yang liatin tuh pada bengong semua. Anak sekecil itu bisa ngelempar kayak gitu aja sih gitu. Oke, Mbak Dinda ya, ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama adalah kalau boleh dideskripsiin gitu ya, itu rumah seperti apa sih, lingkungan rumah tetangga? Tetangga atau rumahnya? Sorry, lingkungannya sih lebih ke. Tadi kan diceritain sebenarnya dulunya kayak ya mungkin kayak
tanah rawa-rawa gitu kali ya. Gitu. Tapi benar. sekarang kan pasti udah dibangun tuh. Ya. Itu lingkungannya seperti apa gitu? Apakah cukup sepi? Apakah sebenarnya cukup padat atau bagaimana? Gitu? Kalau dulu waktu aku nempatin pertama kali itu karena memang di situ tuh masih sepi ya, masih bahasa sini dadah-dadah atau pekarangan kayak gitu kan. Nah itu masih banyak dan yang nempatin cuma aku. Setelah itu agak ada 200 meter atau 300 meter baru ada lagi 2 rumah. Dan itu dulu aku bener-bener sendirian kayak gitu. Tapi sekarang ini itu tuh udah banyak bangunan yang dimana di sebelah kiri rumah aku itu tuh kayak ada perumahan kecil. Dan sebelah rumahku tuh sebenarnya udah ada rumah sebelah kiri aku. Tapi sebelah kanan aku tuh masih pekarangan. Dan di belakang rumah persis itu ada tandon air. Di depan juga ada tandon air dan ada kayak ternak kambing gitu loh. Kecil-kecilan kayak gitu loh. Itu. Dan rumah aku itu sebenarnya itu kalau malam itu sepi. Tapi kalau waktu maghrib itu tuh banyak banget anak kecil kayak gitu. Dan ya memang rame kayak gitu. Nggak ada masalah apa-apa. Cuman ramenya itu tuh di depan rumahku. Jadi kan samping rumahku itu kan kayak pekarangan, sayang samping kanan. Itu pada nggak berani ke situ anak-anak kecil. Katanya ada yang liatin lah, ada apalah kayak gitu. Ya kita nggak tahu ya anak kecil ya yang lihat ya. Mesti mereka tuh pada takut karena memang di situ waktu yang di daerah pekarangan itu memang kayak penerangannya kurang gitu loh. Kayak agak redup gitu kan. Beda sama yang di rumah deretanku yang ke kiri itu tuh lebih terang daripada yang ke kanan kayak gitu. Dan rumahku itu jadi bentuknya itu depan kan ada ruang tamu sama gudang. Terus ke belakang itu ada ruang TV dan sebelah kirinya dua kamar aku sama kamar adikku. Di belakang ruang TV persis itu adalah kamar bapakku. Jadi tuh pintunya kayak mau ngadep-adepan sama kamarku. Dan setelah itu tuh kamar urutanku itu tuh kamar mandi sama tempat cuci cuci baju itu yang isinya mesin cuci sama jemur pakaian itu ada ventilasinya atasnya. Dan sebelah belakangnya kamarnya bapakku itu dapur. Nah dapurnya itu yang dulu dipakai ritual sama mbah. Ritual-ritual yang kayak kasih makan itu loh, kasih makan lah, kasih kopi kayak gitu. Dan itu nggak boleh dimakan, katanya nanti yang makan itu leluhur-leluhurnya yang dipanggil ke sini. Tapi kenyataannya bukan cuma leluhur aja yang ke situ, banyak kayak gitu. Oke. Terus ini berarti cerita yang diceritain ini kejadiannya barusan ini ya, baru-baru ini ya. Di 2003 ini sebenarnya, barusan ini ya. Oke. Kalau yang tadi foto pocong yang di Facebook itu kira-kira masih bisa dibantuin buat cari arsipnya nggak sih, Mbak Dinda? Kalau Facebook kayaknya masih ada deh, Mas. Yeah. Itu ada, itu tuh waktu aku dulu pakai filter. Coba ya nanti ya, aku kirim aja lewat WhatsApp. Yes. Kayaknya masih ada. Jadi waktu aku pakai filter itu tuh dia kelihatan kayak pocong. Tapi kelihatannya tuh kayak semu-semu gitu loh. Tapi dia tuh kayak kebentuk gitu kan. Badannya kayak lemper tapi nggak lemper, tapi kayak bulat gitu kan. Kayak gitu. Mas Febri. Ini drama keluarga. Betul. Selamat malam Mbak Dinda. Ya, selamat malam Mas. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Anaknya mau 2 tahu. Hah? Anaknya mau 2. Anaknya mau 2. Alhamdulillah. Ajak anak punya rezeki. Kemarin telepon baru 1, ya sekarang udah 2 nih. Ini baru cerita pertama ya Mas ya. Ini udah udah bikin kacau gitu. Jadi yang saya rasakan kayak ada tekanan di saya ya. Kayak ada yang neken, kayak ada yang yang ngancem saya gitu loh Mas. Jadi mendengar ceritanya Mbak Dinda,
yang saya tangkap itu memang di rumahnya Mbak Dinda ini memang banyak sekali ya Mas, banyak sekali makhluk-makhluk astral, ditambah lagi adanya atau seringnya ritual-ritual seperti itu. Ya, kayak gitu. Ditambah lagi dengan seperti itu ya, otomatis sosok-sosok astral lain yang maksudnya yang dari luaran, bukan dari tempat situ gitu, itu pasti banyak yang datang gitu. Dan ditambah lagi, maaf ya ini ya Mbak ya, ketika bapaknya Mbak Dinda ini entah pergi dari mana, entah ya pokoknya entah pergi kemana aja gitu, pulang pasti ngebawa sosok gitu. Ada satu yang ikut pasti ya. Iya, bahkan nggak cuma satu Mbak, bahkan bisa lebih gitu. Itu sengaja dicari sosoknya, atau kayak memang si bapak tuh punya magnet tersendiri untuk sosok-sosok astral dan akhirnya sengaja Mas. Jadi sebenarnya gini ya, orang kalau melakukan ya istilahnya ritual lah gitu ya, ritual di tempat-tempat tertentu gitu ya, pasti pada waktu pulang itu pasti ada sosok yang ngikutin gitu. Dan itu juga ada yang masnya, ada yang betah tinggal di rumah sama orang tersebut, ada yang nggak betah gitu. Tetapi kalau pulang dari tempat-tempat ritual itu pasti pulang itu membawa ya minimal satu sosok itu pasti membawa gitu. Dan mohon maaf Mbak Dinda, Bapak masih sugeng, masih sehat atau udah? Sehat. Masih sehat. Ini kalau dibicarain nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya. Saya sangat kayak menyayangkan ya. Maksudnya beliau bisa dan paham dalam dunia seperti itu. Kenapa kok kayak dibelokkan gitu loh Mbak? Maksudnya? Iya. Dibawa ke hal-hal yang negatif gitu. Maksudnya nggak semuanya negatif, tapi lebih banyak ke hal negatifnya gitu loh. Sayang sekali gitu. Dan yang membuat saya sangat merasa kasihan dengan Bapak itu, kenapa kok sampai mau kayak diperbudak dengan jin-jin yang ya kasarnya dia pelihara lah gitu. Gitu. Jadi kejadian-kejadian yang di rumahnya Mbak Dinda ini kayak belatung-belatung itu sebenarnya kalau menurut saya yang saya lihat ya Mbak, bukan kiriman, bukan Bapak ngerjain atau gimana-gimana, bukan, tetapi itu adalah dari salah satu sosok yang istilahnya gitu kayak dipelihara sama bapaknya Mbak Dinda gitu. Oke, jadi memang jelmaannya seperti itu gitu ya Mas? Bukan jelmaannya Mas, tetapi kita ambil yang mudah aja ya Mas. Seumpama ada sosok Kunti gitu ya Mas ya. Nah sosok Kunti ini kayak di badannya itu banyak kayak belatung-belatungnya gitu loh Mas. Oh oke. Oh nempel gitu ya? Iya gitu. Jadi salah satu sosok yang dipelihara sama bapaknya Mbak Dina ini ada yang membawa binatang itu gitu. Ada yang ditempelin binatang itu gitu. Oke, tapi berarti intinya poinnya itu bukan karena kan tadi kan sempat curiganya adalah apakah karena Bapak punya keluarga baru dan seolah-olah kayak biar rumah ini tuh jatuh ke tangan Bapak lagi gitu-gitu kan. Jadi dikasih gangguan gitu. Itu bukan ke arah situ. Kalau yang belatung ini bukan. Itu nanti ada lagi. Oh, Mas. belum selesai. Ya, belum selesai. Baiklah, monggo. Ya ini seperti yang saya bilang tadi ya Mas ya.
baru cerita awal ini udah kayak menguras energi gitu loh Mas. Terus kalau sosok yang sempat diceritakan tadi kayak gendruwo tapi kecil gitu ya Mbak ya. Iya benar. Itu yang saya lihat ada kayak benda pusakanya atau barangnya gitu ada. Dan yang saya lihat itu adalah jenglot. Oh, sebelah mana itu kok nggak tahu aku malah. Jadi ada apa ya? Benda atau barang yang saya lihat betara karang atau jenglot itu. Tapi benda ini tidak ada di rumah. Maksudnya di rumahnya Mbak Dinda gitu nggak ada? Iya, nggak ada. Nggak ada. Cuma apa ya istilahnya itu sosok yang ngediamin jenglot tersebut gitu ya Mbak ya. Seringkali Bapak ini menggunakan ini untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi Bapak ini kayak memanfaatkan si jenglot ini gitu Mbak. Tetapi barangnya nggak ada di rumah, nggak berwujud benda gitu nggak. Tapi kok bisa masuk ke rumah ya itu ceritanya gimana itu? Ya. Jadi waktu apa kayak memberikan sajen-sajen itu ya Mbak ya. Pada mungkin, waktu tapi itu kejadiannya udah lama banget kok Mas Web. Iya. Jadi pada waktu memberikan sajen-sajen itu secara otomatis kayak pagarnya itu kebuka ya. Secara otomatis kebuka. Dan pagar yang kebuka ini bisa ditutup tetapi nggak rapat gitu loh Mbak. Gitu. Ya istilahnya masih ada celah-celahnya gitu. Ya, masih ada yang bolong-bolong gitu ya. Ditambah lagi ya, dan yang apa seringkali yang membawa sosok-sosok astral ini adalah orang yang sering mendatangi rumah ini atau bahkan tinggal di rumah ini gitu. Jadi ini hal-hal seperti ini yang biasanya bisa apa ya, kayak nembus-nembus pagar gaib gitu loh Mbak. Seumpama saya gitu ya. Saya berkunjung di rumahnya Mbak Dinda. Terus saya itu memang sengaja membawa makhluk astral itu untuk mencelakai di rumahnya Mbak Dinda gitu ya. Dengan saya itu langsung datang ke rumah ya. Ini kemungkinan besar langsung bisa masuk ke situ gitu Mbak. Maksudnya bisa. Oh. Berarti kayak nempel sama orang yang bawa gitu ya. Secara otomatis kemungkinan besar itu pagar gaib tersebut kayak istilahnya kalah lah itu, bahasa gampangnya itu kalah. Iya. Gitu. Ini kalau yang saya lihat memang ramai sekali di rumahnya Mbak Dinda ini Mas. Iya. Tapi berarti tadi ya, pertama karena memang si bapak punya ketertarikan itu, kedua apa ya, dia memang arahnya ke arah yang lain-lain tadi yang barusan dijelasin. Ya. Komplek ya Mas Feb ya. Dan yang paling saya sayangkan ini ya Mas ya. Ya namanya orang kan, ya orang beda-beda ya Mas ya. Tetapi yang paling saya sayangkan itu kenapa kok sampai mau diperbudak dengan jin gitu Mas. Itu yang jadi pertanyaanku juga sih Mas Feb. Sebenarnya tuh kalau kita lihat itu tuh bapak itu sendiri, maksudnya bapak saya sendiri itu kadang halo. Ya masih dengar. Ya. Ya bapak saya sendiri itu tuh dia tuh sering kayak ngaji kayak gitu, kayak sholat juga oke, on time gitu loh, tepat waktu kayak gitu, dan sering ikut pengajian kayak gitu loh Mas. Jadi kita tuh kayak nggak naruh curiga sama sekali, cuman
Oke, terputus kalau Timalda. Sebentar ya. Ya, sorry. Jadi aku lanjut ya. Jadi itu kayak disayangkan aja. Maksudnya bapak tuh sering kayak ngaji gitu kan. Dan sering baca Yasin juga di rumah. Cuman tuh kita tuh taunya bapak kayak gitu ketika bapak sama ibu pisah. Dan memang waktu itu mungkin bapak tuh minta buat balik lagi sama ibu. Tapi dengan cara-cara yang nggak bagus gitu loh. Dan anak-anaknya tuh juga tahu gitu kan, kayak naburin bunga. Waktu itu kan habis keluar dari rumah kan aku sempat ngontrak. Ya kayak naburin bunga lah, sampai baunya wangi banget lah, atau apalah, banyak banget lah intinya kayak gitu. Jadi tuh kita kayak nggak kaget kalau bapak tuh main-main kayak gitu. Anak-anaknya pada tahu semua. Dan yang jadi penasaran aku itu tuh gini sih Mas, kan tadi Mas sempat bilang ya ada yang mengancam. Untuk mengancamnya sendiri, apakah ada dalang di semua itu kayak dukun atau apa, atau memang makhluk-makhluk yang di situ yang mengancam kayak gitu aja sih? Ya, yang mengancam saya gitu, Masnya yang kayak menindas saya, mengancam saya gitu, Mbak. Ya. Ini dari mana pastinya atau persisnya saya belum tahu ya Mbak, tetapi ada sangkut pautnya dengan Bapak gitu. Tapi ini entah ini dari mana, entah dari istilahnya gurunya atau dari punden mana atau dari tempat mana, itu saya kurang paham, belum paham ya. Tempat pastinya itu belum paham. Tetapi ini ada sangkut pautnya. Maksudnya sosok ini ada sangkut pautnya dengan Bapak gitu. Oh gitu. Yang saya tangkap itu. Tapi yang saya tangkap dari sosok ini ya Mbak ya. Ya. Ini nggak mau, maksudnya semuanya diceritain gamblang gitu dengan. Maksudnya kalau saya ngomong gitu, sebenarnya nggak boleh gitu loh. Oke. Sosoknya apa maksud? Yang mengancam saya ini sosoknya tinggi besar. Kayak genderuwo gitu ya? Bukan, lebih besar. Sorry. Ya buto gitu lah, ya? buto gitulah. Buto. Oh. Ya. Baik. Mbak Dinda, terima kasih ya ceritanya malam hari ini. Menarik ya, cukup panjang juga. Ya semoga bisa cepat beres lah masalahnya. Ya amin. Okay. Terima kasih sebelumnya, terima kasih Mas Feb. Maaf sebelumnya kalau menguras banyak tenaga karena cerita saya. Thank you ya, selamat istirahat. Next time boleh gabung lagi terima kasih. Terima kasih, selamat malam Dinda.